Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 47. Selama itu ia mengisi waktunya dengan mendengarkan cerita Kebokanigara tentang muridnya, dan tentang peranannya sebagai Mahesa Jenar. Ingat Mahesa Jenar, kata Kebokanigara, kau waktu itu marah kepada muridmu, karena ia kehilangan jalan. Seharusnya ia dapat berjalan lebih cepat di belakangmu. Karena itulah maka kau kurung muridmu dalam ruangan itu untuk dengan keras berusaha membajakan diri. Ternyata muridmu adalah seorang murid yang patuh. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun kadang-kadang ia berlatih sampai hampir pingsan. Kaulah yang membawa makan dan minumnya. Di samping itu, satu hal yang penting dan seharusnya aku minta maaf kepadamu bahwa Arya Salaka telah menerima dasar ilmu khusus perguruan pengging, Sasra Birawa. Mahesa Jenar terkejut mendengar cerita itu. Karena itu ia bertanya, adakah anak sebesar Arya Salaka telah cukup kuat untuk memiliki aji itu? Muridmu luar biasa, jawab Kebokanigara. Memang aku kira akibatnya akan tidak baik kalau kau dalam tingkat sebelum Samadimu, memberikan ilmu itu kepadanya. Tetapi sekarang tidak. Juga aku merasa tidak. Apalagi ketika aku tunjukkan bagaimana ia harus mengatur pernafasan, pemusatan pikiran dan tenaga, aku jadi yakin bahwa mungkin ia mempunyai bakat lebih baik daripada kita. Nah, sekarang kau telah menyadari kematanganmu. Aku harap kau lanjutkan dasar-dasar ilmu sastra Birawa. Meskipun dalam pelaksanaannya barulah dalam tingkat kekuatan lahiriah saja. Itu sudah cukup Kakang, sela Mahesa Jenar, sudah terlalu banyak bagi seorang anak-anak sebesar Arya Salaka yang baru berumur lebih kurang 16-17 tahun itu. Bukankah kecuali persiapan jasmaniah diperlukan pula persiapan rohaniah, supaya tidak ada penyalahgunaan di kemudian hari? Kebokanigara tersenyum mendengar pendapat Mahesa Jenar. Kau benar-benar seorang yang teliti terhadap segala akibat dari suatu perbuatan. Tetapi khusus muridmu itu, aku kira ia telah cukup mempunyai persiapan lahir batin. Mungkin karena pengalaman-pengalamannya serta tekanan-tekanan yang dialami dalam usianya yang masih muda itu, ia menjadi agak terlampau cepat masak. Mahesa Jenar mengangguk membenarkan. Memang pengaruh penghidupan yang dialami, sangat terasa pula kematangan jiwa muridnya. Ia dapat berpikir hampir seperti seorang dewasa dengan menanggapi suatu kejadian, karena itulah maka tiba-tiba timbul pulalah rasa ibanya terhadap Arya Salaka yang seakan-akan telah kehilangan sebagian dari tataran hidupnya, sebagian dari masa mudanya. Ketika itu terasalah bahwa pagi telah datang. Obor yang dibawa oleh Kebokanigara telah lama padam. Kemudian mereka melanjutkan menyusur lubang-lubang gua itu mendekati ruang tempat Arya berlatih. Dari sebuah lubang mereka dapat mengintip ke dalam ruangan itu. Dari sanalah Mahesa Jenar itu melihat muridnya. Yang mula-mula memukul dadanya adalah suatu perasaan haru ketika ia melihat Arya Salaka menjadi kurus dan pucat. Tetapi kemudian ia tersenyum. Juga senyum haru. Di samping Arya Salaka ia melihat seorang pemuda yang gagah, berwajah bening dan berdada bidang. Ia adalah Putut Karangtunggal yang agaknya menemani Arya Salaka. Kalau bukan aku dalam perananku sebagai Mahesa Jenar, anak itulah yang membawa makanan untuk Arya, bisik Kebokanigara. Mahesa Jenar jadi bergembira ketika ia melihat muridnya bersahabat dengan Putut yang mengepalai para cantrik itu. Mereka berdua mempunyai banyak persamaan, bisik Kebokanigara lebih lanjut, keduanya tabah dan penuh semangat. Karena itu mereka tekun berlatih bersama. Berlatih bersama, ulang Mahesa Jenar terkejut, jadi Putut Karangtunggal juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Kebokanigara mengangguk. Aku tidak mengira. Ia terlalu halus dan sopan. Muridku adalah seorang anak yang biasa hidup dalam pergaulan yang kasar. Di antara para petani dan nelayan, sambung Mahesa Jenar. Kebokanigara tersenyum aneh. Tetapi karena itulah muridmu menjadi seorang anak yang jujur, yang tidak memandang setiap persoalan dengan berbelit-belit, sahut Kebokanigara. Nah, tunggu sebentar, ia melanjutkan, mereka pasti sedang mempersiapkan diri untuk berlatih bersama. Aku mengizinkan Arya Salaka melakukan tanpa pengawasanku. Dan kepada Putut Karangtunggal itu pun aku pesankan agar tidak mengatakan kepada Arya Salaka siapakah aku sebenarnya. Mahesa Jenar kemudian berdiam diri. Ia memang mengharap untuk menyaksikan muridnya berlatih. Ia ingin mengetahui sampai di mana sekarang tingkat kepandaiannya.
Hal itu perlu pula untuk menghilangkan kesan-kesan yang mungkin timbul apabila ia telah kembali kepada anak itu sebagai seorang guru yang pernah diantarai oleh orang lain tanpa setahu anak itu sendiri. Benarlah apa yang dikatakan oleh Kebokanigara. Sesaat kemudian ia melihat Arya dan Putut Karang Tunggal mempersiapkan dirinya untuk memulai dengan latihan-latihan yang berat yang mereka lakukan hampir setiap hari. Melihat langkah Arya yang sedang pergi ke tengah ruangan itu pun Mahesa Jenar telah merasakan betapa perubahan yang terjadi pada muridnya, sehingga ia semakin lekas ingin mengetahui gerakan-gerakan yang akan dilakukan. Kemudian setelah mereka masing-masing bersiap, maka latihan itu pun dibuka dengan sebuah serangan yang mengejutkan dari Putut Karang Tunggal. Mahesa Jenar sendiri menjadi terkejut pula. Ia sama sekali tidak mengira bahwa anak yang halus, sopan dan sama sekali tidak menunjukkan kekasaran jasmaniah itu dapat berbuat sedemikian. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah Arya Salaka. Ia dengan tangkasnya dapat mengelakkan serangan itu, bahkan dengan suatu gerak yang sangat lincah ia sudah memulai dengan serangannya. Demikian latihan itu semakin lama menjadi semakin cepat. Selangkah demi selangkah mereka bergeser dari satu titik ke titik yang lain memenuhi ruangan itu. Dalam pada itu, terjadilah gelora di dalam dada Mahesa Jenar. Ia sama sekali tidak menduga bahwa anak muridnya dapat mencapai tingkat yang sedemikian dalam waktu yang singkat. Perasaan bangga dan gembira berputar-putar di seluruh rongga dadanya. Muridnya itu kini benar-benar merupakan banteng muda yang tangkas dan kuat. Sepasang kakinya yang cepat itu, suatu waktu dapat tegak di atas tanah bagaikan tonggak besi yang tak tergerakkan. Tangannya yang hanya sepasang itu tampak bergerak dengan cepatnya, melingkar-lingkar dan mematuk-matuk dengan dahsyatnya. Tetapi lawannya berlatih bukan pula anak kemarin sore. Ia pun telah menguasai ilmunya hampir sempurna. Karena itu maka latihan itu berlangsung dengan serunya. Mereka masing-masing mempunyai kekuatan dalam bentuknya masing-masing. Arya Salaka ternyata tangguh bukan main. Tubuhnya cukup kuat dan setiap gerakannya menimbulkan desir dalam dada Mahesa Jenar. Sedangkan Putut Karang Tunggal sangat mencengangkannya. Gerakannya semakin lama menjadi semakin lincah dan cepat. Bahkan kemudian tubuhnya menjadi seakan-akan sangat ringan dan sekali-sekali seperti terbang ia meloncat-loncat membingungkan. Namun Arya Salaka dapat menanggapinya dengan baik. Ia pun menjadi seolah-olah memiliki beberapa pasang mata yang terserak-serak di tubuhnya, sehingga kemana bayangan itu melontar, ia selalu dapat melihatnya dan segera menghadapinya. Dalam pada itu, semakin lama Mahesa Jenar dapat semakin melihat jelas kekuatan-kekuatan yang tersimpan pada setiap gerak kedua anak muda itu. Bagi Arya Salaka ia hanya dapat berbangga hati, sebab setiap geraknya adalah gerak-gerak dari perguruan pengging ditambah dengan segala macam pengalaman Arya Salaka yang dipetiknya dari gerak-gerak alam yang pernah ditekuni bersama, yang dapat disusunnya sendiri dalam satu senyawa yang serasi. Tetapi yang semakin mengetuk-ngetuk hatinya adalah setiap gerakan Putut Karang Tunggal yang cepat lincah itu. Tiba-tiba Mahesa Jenar seolah-olah melihat kedua anak muda yang sedang berlatih itu seperti pernah terjadi belasan tahun yang lalu. Meskipun tidak tepat benar, namun ia pernah menyaksikan ilmu yang dimiliki oleh Putut Karang Tunggal itu. Akhirnya ketika ia menjadi semakin jelas, tergetarlah tubuhnya. Hampir saja ia berteriak menyebutkan sebuah nama, kalau ia tidak segera teringat bahwa pada saat itu ia masih belum waktunya menampakkan diri. Namun bagaimanapun juga ia merasa bahwa kedua anak muda itu berlatih mirip seperti dirinya sendiri berlatih bersama sahabatnya pada waktu mudanya, Mahesa Jenar dan Sela Enom. Dan pada saat itulah ia mendapat kepastian bahwa anak yang menamakan diri Putut Karang Tunggal itu pasti ada sangkut pautnya dengan Ki Ageng Sela Enom yang pada masa kanak-kanaknya bernama Anis. Tetapi menilik kedahsyatannya maka ia tidak yakin bahwa anak itu adalah murid Ki Ageng Sela. Sebab bagaimana tingginya ilmu Ki Ageng Sela itu, namun ia pasti tidak akan mampu membentuk Putut Karang Tunggal sampai menjadi anak yang sedemikian mencengangkan. Karena itu Mahesa Jenar tidak mau berteka-teki lagi. Akhirnya ia pun bertanya kepada Kebokanigara, "Kakang, siapakah sebenarnya Karang Tunggal itu?" Kebokanigara tersenyum, jawabnya perlahan-lahan, "Adakah sesuatu yang kau lihat padanya?" "Iya," sambung Mahesa Jenar. "Aku melihat perguruan Sela ada padanya." "Tepat," jawab Kebokanigara. "Ia adalah murid Ki Ageng Sela." Mahesa Jenar menarik nafasnya. Namun ia masih bertanya lagi, adakah Ki Ageng Sela mampu membentuk Karang Tunggal menjadi sedemikian mengagumkan?
Ki Ageng Sela yang mana yang kau tanyakan, sahut Kebo Kanigara. Kalau yang kau maksud Sela Enom, maka kau benar, meskipun Sela Enom itu pun sekarang telah mampu melakukan hampir seperti apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Menangkap petir, potong Mahesa Jenar. Kebo Kanigara tertawa perlahan. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, bukankah cerita tentang kecakapan menangkap petir itu sudah dimiliki oleh Sela Enom sejak mudanya? Agaknya bakat turun-temurun itu tidak perlu dipelajarinya terlalu lama. Mahesa Jenar pun tersenyum pula mendengar jawaban itu. Tidak hanya itu, Kebo Kanigara meneruskan, tetapi berbagai ilmu yang lain. Ia memiliki kedahsyatan tangan seperti yang dipancarkan oleh Sasra Birawa. Ki Ageng Sela menamakannya Aji Narantaka. Agaknya ia mengagumi tokoh Gatot Kaca, potong Mahesa Jenar. Mungkin, jawab Kebo Kanigara. Kemudian mereka berdiam diri. Arya Salaka dan Putut Karang Tunggal masih sibuk berlatih. Agaknya latihan-latihan serupa itu telah sering dilakukan sehingga bagaimanapun hebatnya, namun tidaklah sangat berbahaya. Ketika matahari telah tegak di langit, agaknya kedua anak muda itu merasa telah cukup lama berlatih. Karena itu, terdengar Putut Karang Tunggal bersiul nyaring, dan berloncatanlah mereka surut. Meskipun tubuh masing-masing dibasahi oleh peluh yang mengalir deras sekali, namun wajah-wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Dalam pada itu, sekali lagi terdengar Mahesa Jenar bertanya, Kakang Kanigara. Siapakah sebenarnya Karang Tunggal itu? Bagaimanapun juga aku masih melihat beberapa kelebihan yang dimilikinya daripada Arya Salaka. Untuk beberapa lama Kebo Kanigara tidak menjawab. Ia agaknya menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian terdengar Mahesa Jenar mendesak, aku merasa bahwa anak itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak muda pada umumnya. Cahaya wajahnya yang terang seperti memancarkan wibawa yang mengagumkan. Ia juga murid Ki Ageng Sela Sepuh, jawab Kanigara. Aku sudah mengira, sahut Mahesa Jenar, tetapi siapakah dia? Putut Karang Tunggal, jawab Kanigara pula sambil tersenyum. Ah, desis Mahesa Jenar. Kakang Kanigara memang mempunyai kegemaran berteka-teki. Tetapi teka-teki yang pertama telah aku tebak dengan tepat. Sekarang aku menyerah. Sebab pada saat aku meninggalkan Demak, aku tidak sempat menanyakan kepada Nisela, apakah ia mempunyai murid yang sekaligus menjadi adik seperguruan. Mahesa Jenar, bisik Kebo Kanigara bersungguh-sungguh, kau pasti pernah mengenal anak itu. Bukankah sepeninggal adik Kebo Kenanga kau masih beberapa tahun lagi tinggal di Demak, sebelum keadaan memburuk? Mahesa Jenar mengangguk. Kalau demikian kau pasti mengenalnya, sambung Kebo Kanigara. Anak itu adalah anak yang aneh. Sebenarnya ia tidak betah untuk tinggal terlalu lama di sesuatu tempat. Ia datang berguru hanya apabila ia inginkan. Ia datang sewaktu-waktu tanpa aturan. Meskipun demikian kecerdasannya sangat mengagumkan. Ia dapat menguasai segala ilmu hanya dalam waktu yang sangat singkat. 1/10 dari waktu yang diperlukan oleh anak-anak muda yang lain. Bahkan kurang dari itu. Ia datang kemari mencari aku, untuk minta diri. Ia mendapat nasihat dari seorang wali yang terkemuka untuk mengabdikan diri di Keraton Demak, ketika wali itu melihatnya menunggui padi gagah di ladang. Seorang wali, tanya Mahesa Jenar. Siapakah dia? Seorang yang bertubuh tinggi besar, berikat kepala wulung dan berbaju wulung pula, jawab Kebo Kanigara. Sunan Kalijaga, gumam Mahesa Jenar. Iya, Kebo Kanigara menegaskan. Ia baru saja datang dari pemancingan di pantai selatan menuju ke Demak. Pada saat itulah ia berkata kepada Putut itu, hai anak yang mendapat anugerah Allah. Pulanglah dan pergilah ke Demak. Jangan asyik menunggui pagagan, sebab kelak kau akan menduduki tahta. Demikian nasihat Sunan Kali. Dan agaknya anak itu akan mencoba memenuhinya. Ia datang untuk minta diri kepadaku, dan sekedar menambah bekal bagi masa depannya. Dada Mahesa Jenar berdebar-debar mendengar cerita itu. Seorang yang diramalkan untuk memegang tahta. Adakah ia mempunyai hubungan dengan Kakang Kanigara? Tanya Mahesa Jenar pula. Ada, jawab Kanigara. Dan barangkali aku belum menyebutkan hubungan itu. Ia adalah putra Adi Kebo Kenanga. Hi, Mahesa Jenar terkejut. Putra Kakang Kebo Kenanga. Adakah dia si Karbet yang nakal itu? Kebo Kanigara mengangguk. Karbet yang kemudian dikenal bernama Jaka Tingkir setelah ia dipelihara oleh Nyai Ageng Tingkir,
kakak perempuan Nyai Kebo Kenanga. Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Tanpa disangka-sangka sebelumnya ia akan dapat bertemu dengan anak kakak seperguruannya. Yang bahkan oleh seorang wali yang terkenal diramalkan untuk menjadi raja. Nah, Kakang, kata Mahesa Jenar kemudian, marilah kita temui mereka. Kebo Kanigara menggeleng. Tidak mungkin, jawabnya. Muridmu akan menjadi heran melihat ada dua orang yang menamakan diri Mahesa Jenar. Mahesa Jenar tertegun. Lalu bagaimana? Ia bertanya. Dan ingat, kau harus membersihkan janggut dan kumismu di hadapan anak itu, supaya ia mendapatkan wajah Mahesa Jenar yang sebenarnya tanpa curiga. Aku pun akan berbuat demikian. Tentu saja di tempat lain. Sehingga apabila aku kemudian bertemu dengan anak itu, ia tidak akan mengenal aku lagi. Sekali lagi Mahesa Jenar terpaksa tersenyum, meskipun ia sebenarnya ingin segera dapat menemui kedua anak muda itu. Namun bagaimanapun ia terpaksa menuruti nasihat Kebo Kanigara. Sehari itu Mahesa Jenar menunggu saja. Matahari di langit rasanya berjalan sangat lambatnya. Seolah-olah dengan segannya mengarungi langit menurut garis edarnya. Lingkaran-lingkaran cahayanya yang menembus lubang-lubang di atas ruang itu dengan lesunya berjalan ke arah yang berlawanan. Ketika matahari telah condong, Putut Karang Tunggal meninggalkan Arya Salaka seorang diri. Anak itu oleh gurunya, yang sebenarnya adalah Kebo Kanigara, dilarang meninggalkan ruangan itu, sebagai suatu cara berprihatin. Dan apa yang dicapainya adalah sangat menggembirakan meskipun kadang-kadang terselip juga beberapa pertanyaan mengenai gurunya. Ketika Putut Karang Tunggal itu hilang ke balik lorong pintu ruangan itu berbisiklah Kebo Kanigara, Mahesa Jenar, kau dapat menemui Karebet. Itu saja dahulu. Sekarang, tanya Mahesa Jenar. Ya. Ikutlah aku, jawab Kebo Kanigara. Muridmu itu tak akan hilang di situ. Kemudian Mahesa Jenar melangkah mengikuti Kebo Kanigara, melingkar sepanjang lubang goa yang gelap, dan yang sebentar kemudian muncul di sebuah ruangan lain yang agak lebar pula yang banyak terdapat di sepanjang saluran goa itu. Di dalam ruangan itu pula lah mereka bertemu dengan Putut Karang Tunggal yang sedang berjalan keluar. Ketika ia melihat kedua orang itu, ia terkejut. Tetapi kemudian ia mengangguk hormat. Katanya, selamat sore paman berdua. Selamat sore Karang Tunggal. Permainanku sudah hampir selesai. Ini adalah pamanmu yang sebenarnya, sahut Kanigara. Karang Tunggal sekali lagi membungkuk hormat kepada Mahesa Jenar sambil berkata, baktiku untuk paman Mahesa Jenar. Mahesa Jenar tersenyum. Ia melangkah maju. Sambil menepuk bahu anak muda itu ia berkata, permainanmu sudah sempurna Karebet. Ketika aku datang mula-mula di bukit ini, benar-benar aku tidak menduga bahwa kaulah yang menamakan diri Karang Tunggal. Paman Kebo Kanigara yang mengatur semuanya bersama Eyang Ismaya, jawab Karang Tunggal. Mahesa Jenar menoleh kepada Kebo Kanigara sambil berkata, untunglah bahwa kepalaku belum pecah memikirkan permainan kalian yang aneh itu. Kemudian kepada Karang Tunggal ia meneruskan, nah Karebet, kau sudah banyak mendengar tentang aku, tentang seorang wali yang menasehatkan kepadamu untuk mengabdi ke Demak. Karebet menundukkan kepalanya. Katanya lirih, mudah-mudahan paman melimpahkan pangestu kepadaku. Meskipun semuanya itu hanyalah sebuah mimpi yang cemerlang, namun setidak-tidaknya aku akan dapat mengabdikan diri pada tanah kelahiran ini. Bagus, sahut Mahesa Jenar, kau harus mulai dengan semangat pengabdian. Jangan kau mulai dengan suatu tekad yang berlebih-lebihan supaya kau tidak mudah menjadi kecewa. Akan aku junjung tinggi segala pesan paman Mahesa Jenar, jawab Putut Karang Tunggal sambil membungkukkan tubuhnya sebagai suatu pernyataan janji. Tidak saja kepada Mahesa Jenar, Kebo Kanigara, tetapi juga kepada diri sendiri. Mahesa Jenar, sela Kebo Kanigara kemudian, bawalah pisauku ini. Sebentar lagi apabila ruangan-ruangan ini telah gelap, masuklah ke dalam ruang muridmu. Kau dapat menyusur lubang itu, dan akan sampai ke dalamnya tanpa cabang yang lain. Aku akan menunggumu di ruang sebelah ini. Kemudian kita keluar bersama-sama supaya kau tidak usah mencari-cari jalan. Baiklah Kakang, jawab Mahesa Jenar. Jangan banyak berkata tentang waktu lampau. Ajaklah ia keluar karena segala sesuatu telah kau anggap cukup. Kanigara menyambung. Dan seterusnya kau dapat menuntunnya dengan suatu cara yang lebih baik dari yang pernah kau pergunakan. Baiklah Kakang, jawab Mahesa Jenar sekali lagi.
Aku menunggu kau di sebelah. Dari ruangan ini kau akan dapat melihat sinar obor yang akan segera aku nyalakan kalau ruangan itu telah gelap benar. Berkata Kanigara pula, aku juga selalu datang pada saat-saat semacam itu, meskipun hanya karena aku harus menyembunyikan wajahku. Setelah itu Kebo Kanigara segera melangkah pergi diikuti oleh Putut Karang Tunggal. Untuk sesaat Mahesa Jenar mengagumi anak kakang seperguruannya itu, sampai hilang ke dalam sebuah mulut lubang goa itu. Kemudian Mahesa Jenar mempersiapkan dirinya untuk segera menemui muridnya, supaya perasaannya tidak menggelora. Sesaat kemudian, udara menjadi semakin sejuk. Semburat merah telah memancar di langit, sebagai sisa-sisa cahaya matahari yang telah membenamkan dirinya. Ia tidak sabar untuk menunggu lebih lama lagi, karena itu segera ia pun berjalan menyusur gang sempit menuju ke ruang di mana Arya Salaka sedang membajakan dirinya. Ketika ia sampai di mulut gang itu, ia mendengar langkah-langkah di dalamnya. Agaknya Arya Salaka masih mempergunakan waktunya untuk berlatih. Sebab di dalam ruangan yang sepi itu ia benar-benar tidak mau menyia-nyiakan waktu. Karena itu ia mempergunakan setiap waktunya untuk melatih diri agar segera dapat dicapai suatu tingkatan yang dikehendaki oleh gurunya. Mula-mula ia bermaksud demikian agar dapat segera meninggalkan ruangan yang menjemukan itu, tetapi lambat laun ia berpendapat lain. Ia semakin menjadi tertarik dan bersemangat mendalami ilmunya karena ilmu itu sendiri, bukan karena kejemuan dan kesunyian. Dengan hati-hati Mahesa Jenar melangkah masuk, sehingga tidak menimbulkan sesuatu suara yang menarik perhatian muridnya yang sedang tekun. Apalagi sesaat kemudian, anak itu agaknya sedang memusatkan segenap perhatiannya, mengatur jalan pernafasannya, dan disilangkannya satu tangannya di depan dada, satu lagi diangkat tinggi-tinggi, dan satu kakinya ditekupnya ke depan. Sesaat kemudian tubuhnya sebagai anak panah melontar maju, tangannya yang diangkat tinggi-tinggi itu terayun deras mengarah kepada sebuah batu padas di dinding goa itu. Maka kemudian terjadilah suatu benturan yang dahsyat, dan disusul dengan lontaran pecahan batu padas itu berserak-serakan. Itulah pukulan sasra birawa yang telah dimiliki pula oleh seorang anak sebesar Arya Salaka. Melihat hasil yang dicapai oleh muridnya itu, hampir Mahesa Jenar tidak dapat menahan diri. Apa yang dicapainya dengan cara penurunan ilmu Ki Ageng Pengging Sepuh, sampai bertahun-tahun itu, dapat dipelajari Arya Salaka kurang lebih hanya 1 bulan saja, dengan cara penurunan ilmu adik seperguruan gurunya. Karena itu ia sekarang percaya, bahwa Kebo Kanigara benar-benar melampaui Ki Ageng Pengging Sepuh, yang kebetulan adalah gurunya, yang bergelar Pangeran Handayaningrat. Meskipun demikian, apa yang terlahir dari mulutnya adalah berbeda sekali dengan perasaannya. Maka katanya lantang, ulangi. Arya Salaka terkejut. Segera ia menoleh dan membungkuk hormat kepada gurunya yang dirasanya pada saat-saat terakhir mempunyai kebiasaan yang jauh berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Ketika ia mendengar gurunya mengucapkan kata-kata itu wajahnya segera menjadi muram. Ia merasa bahwa apa yang baru saja dilakukan sama sekali tidak memuaskan gurunya. Jelek sekali, gumam Mahesa Jenar, meskipun sebenarnya hatinya memuji. Sebab apa yang dilakukan Arya pada waktu itu, sama sekali tidak jauh berselisih dengan apa yang dapat dilakukannya sebelum ia melakukan samadhi dan menemukan hakikat dari watak setiap unsur gerak dari ilmunya, sehingga menurut Kebo Kanigara, ia telah dapat menyamai gurunya sendiri. Mendengar suara gurunya itu Arya Salaka menundukkan kepalanya. Ia sangat bersedih bahwa ia mengecewakan. Melihat sikap Arya, Mahesa Jenar menjadi sangat terharu. Hampir saja ia meloncat dan membelai kepala muridnya. Untunglah bahwa ia dapat menahan diri. Sambil mengatur perasaannya ia berkata, Arya, lihat batu hitam itu. Dengan mata yang suram, Arya memandang sebuah batu hitam sebesar kepalanya dalam keremangan petang, yang terselip di antara batu-batu padas yang menjorok pada dinding goa. Apa yang kau lihat itu? Bentak Mahesa Jenar. Sebuah batu hitam yang terjepit di antara batu-batu padas, jawab Arya dengan suara yang dalam. Itulah sebabnya kau tidak dapat maju, bentak Mahesa Jenar pula. Perhatianmu terpecah-pecah pada semua masalah yang tak berarti. Aku bilang, lihat batu hitam itu. Aku sama sekali tidak menanyakan apakah batu itu terjepit batu padas, atau terletak di atas tanah. Seharusnya kau pun hanya melihat batu hitam itu. Batu hitam itu saja yang menjadi pusat perhatianmu. Tidak peduli apakah batu itu tergantung di langit atau apapun. Sekali lagi Arya menundukkan kepalanya.
Tetapi ia mendapat suatu petunjuk yang sangat berarti dalam hidupnya. Bahwa ia tidak boleh memandang setiap masalah tanpa pemusatan persoalan, sehingga masalah pokoknya dapat menjadi kabur karena masalah tetek bengek yang dapat membelokkan perhatiannya. Arya, kata Mahesa Jenar kemudian, ulangi, dan pecahkan batu hitam itu. Sekali ini Arya Salaka tidak mau mengecewakan gurunya lagi. Dengan penuh tekad, ia membulatkan perhatiannya, mengatur pernafasannya. Satu kakinya diangkatnya dan ditekuknya ke depan, satu tangan menyilang dada, dan satu lagi diangkatnya tinggi-tinggi. Dengan satu loncatan yang dahsyat Arya Salaka mengayunkan tangannya diikuti sebuah teriakan nyaring. Dan, batu hitam yang terjepit di antara batu-batu padas itu pun hancurlah berbongkah-bongkah. Sekali lagi Mahesa Jenar terguncang hatinya. Anak itu benar-benar telah menguasai sastra birawa dengan baik dalam bentuk lahirnya. Tetapi baginya adalah sudah terlalu cukup. Namun ia masih mencoba menahan perasaannya. Seakan-akan ia sama sekali tidak menaruh perhatian atas muridnya itu, tetapi ia bahkan duduk di tengah dengan enaknya sambil mengeluarkan pisaunya. Dengan tenangnya Mahesa Jenar mulai mencukur janggut dan kumisnya. Arya mula-mula tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh gurunya. Tetapi sikap acuh tak acuh itu telah mengecilkan hatinya pula, dan di samping itu ia semakin tidak mengerti pada sifat gurunya yang menjadi aneh dan lain. Dalam kebimbangan itu, kadang-kadang terselip di sudut hatinya suatu pertanyaan, apakah orang yang menuntunnya selama ini benar-benar gurunya yang membawanya mengembara dari satu tempat ke tempat lain, sejak melarikannya dari Banyu Biru. Alangkah jauh bedanya. Sejak ia terpisah di dalam salah sebuah saluran di dalam goa ini, kemudian tersesat masuk ke dalam ruangan ini, ia merasakan bahwa gurunya menjadi berubah sifat. Beberapa hari ia tinggal sendiri di dalam ruangan ini, sampai kemudian gurunya menemukannya di sini. Yang mula-mula didengar dari mulut gurunya bukanlah pernyataan gembira, tetapi bentakan-bentakan kasar dan marah. Apakah Mahesa Jenar dapat berbuat demikian? Dan apakah dalam beberapa hari itu, sudah cukup waktu untuk menjadikan gurunya berwajah gelap oleh kumis dan janggut yang tumbuh demikian lebatnya? Sekarang ia melihat orang yang meragukan itu mencukur janggut dan kumisnya. Tetapi kemudian ia menjadi kecewa sekali. Sebab setelah orang yang diragukan itu berwajah bersih, benarlah, ia adalah Mahesa Jenar. Gurunya yang membawanya pergi dari Banyu Biru. Yang menuntunnya dengan penuh kasih sayang. Tetapi yang akhir-akhir ini selalu kecewa kepadanya. Kecewa kepada kelambatannya. Sampai beberapa saat ia masih saja kaku berdiri memandangi Mahesa Jenar membersihkan wajahnya. Sekarang Arya tidak ragu-ragu lagi. Memang orang itulah Mahesa Jenar. Meskipun uang itu sudah semakin suram, namun garis-garis wajah itu sudah sangat dikenalnya. Arya, tiba-tiba ia mendengar gurunya berkata, meskipun tingkat ilmumu masih agak mengecewakan, tetapi pada saat ini aku sudah menganggap cukup. Kau sudah dapat melayani Putut Karang Tunggal meskipun belum seimbang benar. Dan barangkali jarak yang ada di antara kau berdua tidak semakin pendek, bahkan akan menjadi semakin jauh, karena Putut itu bukanlah anak-anak sewajarnya. Apa yang kau pertunjukkan pada saat terakhir tadi telah menunjukkan kemajuan yang besar selama kau berada di dalam ruang ini. Karena itu, sebentar lagi kau boleh mengikuti aku keluar dari ruang ini. Mendengar kata-kata gurunya, Arya menjadi gembira sekali. Kegembiraan yang hampir tak dapat ditahankan, sehingga hampir-hampir saja ia menjerit kegirangan. Tetapi segera ia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Ia tidak tahu apakah hal yang demikian itu akan dibenarkan oleh gurunya. Karena itulah maka, yang terpancar kemudian hanyalah nyala di matanya. Bahkan mata itu kemudian menjadi basah. Dan hampir saja Arya Salaka yang telah mampu memecahkan batu sebesar kepalanya itu menangis. Untunglah bahwa ruang itu telah menjadi semakin gelap sehingga Mahesa Jenar tidak lagi melihat mata itu. Tidak lagi melihat air yang membayang di mata muridnya. Sebab apabila mata yang sayu itu dilihatnya menjadi basah, mungkin Mahesa Jenar tidak lagi dapat menahan perasaannya. Perasaan seorang guru, ia bahkan hampir seperti perasaan seorang bapak terhadap anak tunggalnya yang selama ini dibawanya merantau untuk menyelamatkan dari usaha-usaha untuk membinasakannya. Tetapi, sekarang Mahesa Jenar melihat kemungkinan menjadi lain. Anak itu sekarang sudah dapat menjaga dirinya sendiri, serta mempunyai bekal yang cukup buat masa depannya. Demikianlah Mahesa Jenar menjadi berbangga atas muridnya itu.
Kalau nanti pada suatu ketika, ia bertemu dengan Gajah Sora, maka ia akan dapat menyerahkan Arya Salaka tanpa mengecewakan sahabatnya itu. Sesaat kemudian Mahesa Jenar pun berdiri dan melangkah keluar ruangan sambil berkata acuh tak acuh, "Arya, ikutilah." Sekali lagi kegembiraan melonjak di dalam dada Arya. Segera ia pun mengikuti gurunya dekat-dekat supaya ia tidak lagi kehilangan jalan. Kemudian sampailah mereka ke dalam ruangan di mana Mahesa Jenar bertemu dengan Putut Karang Tunggal waktu ia berjalan bersama ke Bokanigara. Benarlah dari ruangan itu ia melihat bayangan cahaya api. Segera Mahesa Jenar berjalan menyusur jalan-jalan goa yang sempit ke arah api itu. Ketika mereka sampai, dilihatnya Putut Karang Tunggal seorang diri memegangi sebuah obor. "Selamat sore Paman Mahesa Jenar," sapanya sambil membungkuk hormat. "Selamat sore Karang Tunggal," jawab Mahesa Jenar. Mula-mula ia ingin menanyakan di mana ke Bokanigara. Tetapi maksud itu diurungkan. Namun bagaimanapun juga ia menjadi sangat berterima kasih di dalam hatinya, bahwa untuk kepentingannya serta muridnya, ke Bokanigara bekerja keras dan melakukan hal-hal yang aneh. Tetapi lebih daripada itu adalah untuk kesuburan persemaian perguruan Pengging. Sejenak kemudian Putut itu berkata pula, "Paman, marilah kita tinggalkan goa ini. Ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan oleh Eyang Ismaya." Mahesa Jenar menjadi beragu. Ia tidak tahu apakah Putut itu berkata sebenarnya, ataukah hanya merupakan suatu alasan untuk membawanya keluar dari dalam goa itu. Karena itu ia berdiam diri sampai Putut itu melanjutkan, "Seseorang yang baru saja datang kemari ingin bertemu dengan Paman." "Siapakah dia?" tanya Mahesa Jenar sekenanya. "Paman ke Bokanigara," jawab Putut Karang Tunggal. "Itukah yang penting?" tanya Mahesa Jenar pula. "Bukan itu saja," jawab Putut Karang Tunggal. "Ada 2-3 soal yang lain." Mahesa Jenar tidak menjawab lagi. Dipersilahkannya Putut yang membawa obor itu berjalan dahulu, kemudian ia pun mengikutinya bersama Arya Salaka yang masih berdiam diri saja. Setelah mereka berjalan berliku-liku, akhirnya sampailah mereka ke ruang yang sering dipergunakannya bermain para cantrik. Dari sana mereka menerobos sebuah lubang yang di luarnya tertutup oleh dedaunan yang rimbun. Demikian mereka tegak di luar goa itu, terasalah udara malam yang segar memercik ke wajah mereka. Sedang di atas kepala mereka, bertaburan bintang-bintang yang berpencaran memenuhi langit yang biru hitam. Seleret awan putih membujur dari kutub ke kutub seolah-olah membagi langit menjadi 2 bagian. Sedang dari semak-semak di sekitar mereka, terdengarlah bunyi jangkrik bersahutan di antara nyanyi belalang. Bersamaan dengan itu terlonjak pula hati Arya Salaka, yang merasa telah menyelesaikan suatu kewajiban yang berat. Kalau mula-mula ia menjadi bingung atas kelakuan gurunya, maka akhirnya ia mengira bahwa hal itu adalah merupakan suatu tahap yang memang harus dilalui. Tetapi sebenarnya bukan saja Arya Salaka yang mempunyai perasaan demikian. Mahesa Jenar pun seolah-olah merasa terlepas dari suatu daerah sepi yang penuh dengan pemerasan keringat dan pikiran. Mengingat hal itu Mahesa Jenar menjadi tersenyum sendiri. Apalagi kalau ia dengan sepintas selalu memandang wajah Arya Salaka. Ia menjadi geli. Anak itu merasa seolah-olah telah mendapat gemblengan yang berat daripadanya, padahal ia sendiri sedang melakukan hal yang serupa. Menggembleng diri sendiri. Beberapa lama kemudian sampailah mereka ke rumah di mana mereka selalu diterima oleh Panembahan Ismaya. Di dalam rumah itu tampak memancar cahaya pelita yang berkedip-kedip karena permainan angin pegunungan. Cahayanya yang kuning kemerahan menembus lubang-lubang dinding membuat garis-garis lurus yang berpencaran. Ketika mereka memasuki rumah itu, tampaklah Panembahan Ismaya duduk di atas batu hitamnya yang dialasi dengan kulit kayu. Demikian orang tua itu melihat kehadirannya segera ia bangkit dan menyambut dengan hormatnya, sambil mempersilahkannya duduk. Agaknya anak mas tidak begitu senang tinggal di dalam goa yang gelap itu, kata Ismaya kemudian. Ternyata anak mas dan cucu Arya Salaka menjadi kurus. Mahesa Jenar tersenyum. Ia menjadi agak sulit untuk menjawab, karena itu katanya, tidak Panembahan, kami senang tinggal di dalam goa itu. Panembahan tua itu mengangguk-angguk. Lalu sambungnya, tetapi aku girang bahwa anak mas dan cucu Arya Salaka tetap segar. Bukankah tiada sesuatu selama ini? Tidak Panembahan, tidak, jawab Mahesa Jenar. Demikianlah yang aku kehendaki, sahut Panembahan Ismaya pula. Tetapi ketahuilah anak mas, apa yang anak mas takutkan ternyata benar-benar terjadi.
Orang-orang yang mengepung bukit ini menyerbu naik. Dada Mahesa Jenar tergetar mendengar keterangan itu. Maka ia pun bertanya pula, adakah mereka memperlakukan Panembahan dengan kasar? Tidak begitu kasar, jawab Panembahan Ismaya. Tetapi mereka mengaduk hampir segala sudut bukit ini. Dan Panembahan tidak memberitahukan itu kepadaku, sahut Mahesa Jenar. Aku hanya memberitahukan kepada anak mas kalau mereka akan menyakiti kami, jawab Panembahan itu pula. Tetapi ternyata mereka hanya mencari-cari saja. Mahesa Jenar akan mendesak pula dengan berbagai pertanyaan, tetapi diurungkannya ketika ia ingat bahwa di sini ada Kebokanigara dan Putut Karangtunggal. Sehingga seandainya Panembahan Ismaya ingin melawannya dengan kekerasan, maka tidak pula ada perlunya untuk memanggilnya. Karena itu kemudian ia tidak berkata-kata lagi. Ia bahkan merasa malu bahwa seolah-olah di bukit kecil itu tak ada orang lain yang mampu menyelamatkannya selain daripada dirinya. Maka untuk beberapa saat suasana menjadi hening sepi. Desir angin di dedaunan menimbulkan suara lirih seperti dendang seorang ibu yang menidurkan anaknya. Maka kemudian kesepian itu dipecahkan oleh suara Panembahan Ismaya yang berkata, "Anak mas, agaknya malam telah larut. Karena itu beristirahat di pondok lain." "Baiklah Panembahan," jawab Mahesa Jenar. "Kalau anak mas keluar dari ruangan ini, anak mas akan melihat rumah di sebelah barat. Disitulah anak mas beristirahat," sambung Panembahan Ismaya pula. "Di sana anak mas akan beristirahat bersama dengan Kebokanigara." Setelah sekali lagi Mahesa Jenar mengiyakan, maka melangkahlah ia keluar ruangan itu. Tidak beberapa jauh di sebelah barat tampak sebuah rumah yang lebih kecil dari rumah itu. Dari dalamnya memancar pula cahaya api yang redup. Di dalam rumah itu ditemuinya Kebokanigara telah membaringkan dirinya. Ketika ia melihat Mahesa Jenar berkatalah ia, "Mahesa Jenar, duduklah. Tutup pintu itu supaya tidak terlalu dingin. Dan dengarlah aku bercerita." Mahesa Jenar memandang wajah Kanigara yang tersenyum-senyum dan sudah bersih pula seperti wajahnya. Ia menjadi curiga. Tetapi ia melangkah juga menutup pintu dan kemudian duduk di sampingnya. "Kau ingat pada waktu aku pertama-tama kau lihat?" tanya Kebokanigara. "Iya," jawab Mahesa Jenar singkat sambil mengangguk. "Di mana muridmu sekarang?" tanya Kanigara tiba-tiba. "Di rumah sebelah bersama-sama dengan Karangtunggal," jawabnya singkat. "Bagus, suatu kebetulan. Karangtunggal itu suka sekali bercerita. Pengetahuannya sangat luas, sebab ia sangat gemar menyepi dan merantau. Jarang-jarang sekali ia tinggal di rumah. Sehingga ibu angkatnya, Nyai Tingkir selalu marah kepadanya." Kanigara berhenti sebentar lalu meneruskan, "Arya akan senang bersama dia. Lalu seterusnya mengenai urusanmu. Dengarlah. Kau lihat bahwa aku pada saat itu atas nama Mahesa Jenar melarikan seorang gadis?" Mendengar pertanyaan itu hati Mahesa Jenar berdesir. Dengan kaku ia mengangguk mengiyakan. "Gadis itu aku sembunyikan. Sejak malam itu aku belum pernah menemuinya. Aku takut kalau ia mengenal aku yang ternyata bukan Mahesa Jenar. Dan aku juga takut kalau tiba-tiba aku merasa bahwa akulah sebenarnya Mahesa Jenar itu." Kanigara meneruskan sambil tersenyum. Mahesa Jenar pun tersenyum pula. Tersenyum kaku. "Kau harus menemuinya," sambung Kanigara pula. Mahesa Jenar mengangguk saja tanpa sesadarnya. "Biarlah anakku mengantarkanmu nanti," kata Kanigara pula. Mahesa Jenar terperanjat. Sehingga ia pun bertanya, "Siapakah anak kakang Kanigara itu?" "Seorang anak perempuan," jawab Kanigara, "namanya Widuri." "Widuri? Endang Widuri? Jadi adakah anak itu putri kakang Kanigara?" tanya Mahesa Jenar pula. "Iya," jawab Kanigara singkat. "Aku belum pernah mendengar sebelumnya," kata Mahesa Jenar. "Adakah anak itu dilahirkan di Demak?" "Aku meninggalkan Demak sejauh umur anak itu," jawab Kanigara. "Sebenarnya aku tidak pernah menginginkan untuk meninggalkan kota itu. Tetapi keadaan memaksa aku berbuat demikian." Mahesa Jenar mendengarkan dengan penuh perhatian. Agaknya karena itulah maka Kebokanigara belasan tahun yang lalu lenyap dari percaturan masyarakat Demak. Sesaat kemudian Kanigara meneruskan, "Kemudian aku bawa istriku meninggalkan Demak. Anak itu lahir di perjalanan. Sedang beberapa tahun kemudian ibunya meninggal dunia.
Untunglah bahwa aku bertemu dengan seseorang yang kemudian menerima kami tinggal bersama, Panembahan Ismaya. Terbayanglah di mata Kebokanigara, suatu masa yang pahit di dalam hidupnya. Kehilangan istri pada masa putrinya masih memerlukan kasih sayang seorang ibu. Bahkan beberapa tahun kemudian, kata Kanigara pula, aku sudah harus mewakili menunggu bukit kecil ini kalau Panembahan Ismaya harus bepergian jauh untuk mencari obat-obatan dan menambah kewaskitaannya di hampir seluruh sudut negeri ini. Dan sejak itu pula tak pernah menampakkan diriku lagi di antara tata masyarakat Demak. Kanigara kemudian diam, Mahesa Jenar pun diam. Betapa hati mereka mengenyam kembali masa-masa yang silam itu. Masa-masa yang penuh dengan kesedihan bagi Kebokanigara. Tetapi tiba-tiba Kebokanigara berkata nyaring, aku telah membelok dari arah pembicaraan semula. Aku akan bercerita tentang seorang gadis yang aku larikan, bukan tentang aku. Mahesa Jenar terkejut juga mendengar arah percakapan yang tiba-tiba menikung tegak. Sehingga duduknya tergeser maju. Namun kemudian ia pun tersenyum kecut. Tetapi bersamaan dengan itu denyut jantungnya bertambah cepat. Nah Mahesa Jenar, sambung Kanigara tiba-tiba, kau akan dapat menemuinya bersama Widuri. Mahesa Jenar tidak menjawab, namun hatinya bergetar hebat. Tidak banyak yang harus aku pesankan kepadamu. Sebab aku tidak pernah berkata satu patah kata pun. Karena itu anggaplah bahwa memang sebelum ini kau belum pernah bertemu dengannya. Kanigara meneruskan, kecuali pada saat kau melarikan malam itu. Mahesa Jenar masih belum menjawab. Tetapi Kanigara pun tidak meneruskan kata-katanya. Dengan malasnya ia bangkit dan kemudian berjalan mondar-mandir. Akhirnya ia berhenti dan memasang telinganya baik-baik. Kau mendengar suara tembang? Tiba-tiba ia bertanya. Mahesa Jenar kemudian mencoba menangkap setiap suara yang menyusup ke dalam pondok kecil itu. Jawabnya kemudian, ya aku dengar. Jauh sekali. Kau tahu tembang apa itu? Tanya Kanigara pula. Sekali lagi Mahesa Jenar memperhatikan suara lagu yang hanya lamat-lamat sampai. Ketika ia sudah mendapat suatu kepastian, hatinya menjadi berdebar-debar. Dandanggula, desisnya. Ya, Dandanggula, ulang Kanigara. Sudah beberapa malam berturut-turut aku mendengar lagu itu dari arah yang berbeda-beda. Bersambung ke bab 48. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.